Selamat datang di materi selanjutnya dari biokimia, yaitu tentang metabolisme glukosa. Jadi kita sudah kenalan dengan yang namanya karbohidrat, strukturnya, kemudian perannya di dalam tubuh, kemudian gangguannya kalau berlebihan atau kekurangan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi tentang bagaimana dia itu bekerja ya di dalam tubuh kita dari masuk sampai keluar. Namanya metabolisme, kita sudah belajar bahwa metabolisme ini adalah proses zat kimia bekerja ya dari masuk sampai terekskresi dan tersekresi di dalam tubuh. Ada anabolisme, ada katabolisme. Mengulang sedikit, anabolisme itu dari zat yang sederhana menjadi kompleks, kalau katabolisme dari yang kompleks menjadi sederhana. Masih ingat ya? Nah, ini yang kemarin juga sempat saya singgung, tapi tidak detail ya. Saya hanya memberikan gambaran bahwa di dalam tubuh kamu, meskipun bahannya sama yaitu glukosa, tapi diolah di pabrik-pabrik yang berbeda. Ibarat bahannya memang sama tepung terigu, tapi diolahnya entah nanti di pabrik mie atau di pabrik roti atau biskuit itu berbeda-beda. Nah, pabrik yang pertama itu adalah namanya glikolisis, yang mana di sini terjadi perubahan dari glukosa yang awalnya kita makan. Ini jadi proses pertama ketika kita makan itu ya Kak ya, itu adalah terjadi glikolisis. Jadi proses ini adalah proses awal yang cepat menghasilkan energi ya, kita makan, menghasilkan glukosa, menghasilkan energi itu dari karbohidrat atau glukosa. Karena kan kalau awalnya karbohidrat dipecah-pecah sampai ke bloodstream di aliran darah itu menjadi glukosa ya. Nah, glukosa ini akan dirubah menjadi asam pirufat. Ini kalau ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen dia akan menjadi asam laktat. Nanti kita belajar lebih detail lagi. Setidaknya kalian tahu bahwa ada fase awal perubahan karbohidrat itu adalah dari glukosa menjadi asam pirufat. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah glikogenesis, yaitu ketika, ya ini yang kedua ya, ketika glukosa ini sudah didistribusikan semua ke asam pirufat, namun tetap ada kelebihan. Ada kelebihan karena seringkali kita juga makan tidak sesuai porsi ya. Tidak semua juga langsung dipakai juga di dalam tubuh. Nah, kemudian glukosa ini akan menjadi suatu cadangan. Di mana dia tersimpan dicadangkan, dia akan disimpan dan dicadangkan di mana? Di hati. Di hati dan di liver, hati atau liver sama ya, atau di otot. Nah, ini pentingnya otot adalah sebagai cadangan, karena nanti kalau kita nggak punya otot ya simpannya juga di liver. Nah, di liver ini ada proses pembentukan lemak ya kan, yang utama itu perannya di liver kan, pembentukan lemak itu semua kan di liver. Nah, karena kelebihan nanti kalau tidak dipakai nanti akan menjadi, dia akan masuk ke jalur perlemakan atau pembentukan lemak. Jadi karbohidrat kalau berlebihan dia nanti akan menjadi lemak. Nah, itu yang nggak banyak orang pahami ya. Kita masih orang-orang awam lah ya, masih berpikir bahwa saya nggak mau makan lemak karena takut gendut lah. Ternyata ya dia tetap gendut dengan dia makan nasi, dengan makan tepung ya, olah-olahan tepung dan seterusnya. Karena yaitu alurnya adalah ketika berlebihan suatu glukosa atau karbohidrat dia nanti akan masuk ke jalur perlemakan. Nanti kita belajar di slide selanjutnya ya. Jadi disimpan di hati dan di otot. Nih pentingnya otot, pentingnya kita menaikkan massa otot ya. Pentingnya angkat beban ya. Beban apakah harus di gym? Tidak. Kita ada beban di tubuh kita sendiri. Misalnya kayak yoga, kemudian kayak olahraga sederhana seperti squat, push up ya, dan seterusnya. Itu kan juga angkat beban tapi bukan pakai alat, tapi tubuh kita sendiri. Terus kemudian fase yang ketiga kan sudah dicadangkan ya Kak ya, sudah disimpan. Ketika sudah disimpan, kita puasa sekitar 8 jam atau sampai 12 jam tidak makan ya. Maka kita membutuhkan energi melalui cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu adalah dari glikogen tadi. Ya, dari glikogen. Jadi yang pertama tadi pembentukannya yang terjadi adalah asam pirufat, yang kedua adalah terbentuknya glikogen. Nah, kalau ini glikogen dirubah menjadi glukosa lagi. Ini namanya glikogenolisis. Nah, coba tadi diperhatikan ya, saya mungkin sebelum detail mendeskripsikan. Glikolisis, lisis itu hancur, berarti penghancuran gliko alias glukosa. Ya. Penghancuran glukosa. Nah, kemudian genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan glikogen. Kalau glikogenesis berarti genesis dari glikogen, pembentukan glikogen. Kalau lisis tadi penghancuran, apa yang dihancurkan ini? Glikogen juga. Jadi apa? Glukosa. Nanti kalau nggak jelas diulangi lagi ya videonya, biar saya tidak perlu mengulang.
Udah ya. Jadi ketika puasa, maka dia akan mengambil dari glukosa dari cadangan di hati dan otot, yaitu yang berupa glikogen. Nah, kemudian selanjutnya, yang alur dari asam pirufat ini mau diapakan? Asam pirufat yang ini. Alur dari asam pirufat ini nantinya akan masuk ke oksidasi asam pirufat. Oksidasi asam pirufat itu nanti akan menghasilkan asetil-CoA. Itu ya, keempat. Kemudian asetil-CoA akan masuk ke mana? Nah, ini akan masuk ke jalur TCA cycle. Nah, TCA cycle ini mungkin tidak saya tuliskan ya. Prosesnya adalah menghasilkan asam amino, alias bahan baku untuk berbagai jenis metabolisme dalam tubuhmu. Ya, asam amino kemarin saya sudah sampaikan ada 20 kan. Asam amino, alanin, arginin, sistin, glutamin, glisin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, histidin, leusin, isoleusin, lisin, metionin, treonin, fenilalanin, prolin, serin, triptofan, tirosin, valin ada 20. Ya, dimana asam amino adalah bahan untuk apa? Pembentukan protein-protein ya, kemudian untuk fungsi metabolisme juga. Jadi ini TCA cycle ini menghasilkan bahan baku. Ya, bahan baku ya, misal gula, tepung, kemudian pengembang, mau jadi apa? Apakah mau jadi donat? Apakah mau jadi roti goreng? Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah HMP-san, ya, di mana dia disebut juga jalur fosfoglukonat oksidatif. Apa nanti yang dihasilkan? Nah, nanti kita belajar ya lebih detailnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang penting, yang keenam ini, ya. Ini kenapa nggak masuk ke sini keenam? Karena secara masif ya, secara apa ya? Proses yang besar itu kita ke sini dulu, bukan ke HMP-san. Nah, ini adalah proses di mana tadi kan diceritakan bahwa kalau kita puasa, kita akan mengambil cadangan glukosa dari glikogenolisis, yaitu cadangan glikogen. Glikogen dipecah lagi menjadi glukosa, ya kan? Ini kan masuk ketiga ini. Nah, kalau nggak ada glikogen, kalau tidak ada cadangan glukosa, bagaimana? Maka dia akan mengambil non-karbo alias neo itu non ya. Glukoneo berarti non gluko. Apa sih sumber gula tapi bukan dari gula? Yaitu adalah lemak dan protein. Biasanya ini tercapai ketika dia puasa di atas 14 jam lah ya. 14 jam. 12 jam mungkin cukup ya, 12 jam sampai 14 jam. Jadi makanya orang berpuasa kok bikin langsing, bikin lebih slim itu kenapa? Ya karena ketika dia sudah tidak punya cadangan glukosa ya pada beberapa jam, kemudian dia akan mengambil lemak dari pipi, dari mana ya, dari lengan dan seterusnya untuk dijadikan sumber energi atau glukosa gitu loh. Jadi jangan takut makan lemak, jangan takut kebanyakan ikan, protein, padahal itu adalah cadangan yang lebih aman dibandingkan karbohidrat ya. Karbohidrat nanti selain punya efek adiktif ya, ketagihan, dia juga menipu otak kita untuk lapar terus, maka tidak sadarlah kita makan banyak karbo dan tercadangkan berupa lemak. Nah, kita perlu puasa panjang untuk bisa membakar cadangan lemak dari karbohidrat itu dibandingkan lemak sehat atau lemak baik ya, dan protein yang mana dia itu pengolahannya lebih safe melalui jalur yang sehat ya, tidak mengganggu fungsi kerja sel, tidak proinflamasi dan gitu ya. Mostly seperti itu, tidak seperti karbohidrat ya. Tuh, kemudian itu namanya gluconeogenesis. Jadi genesis pembentukan gula dari non karbo. Dari apa? Dari lemak dan protein. Nah, ini adalah proses pertama tadi yang saya spill, yaitu adalah glikolisis. Namanya glikolisis berarti lisis, penghancuran apa? Glukosa dari mana ya, dari karbohidrat yang kita makan. Jadi glukosa ini akan dipecah menjadi apa? Tadi sudah saya spill, yaitu menjadi asam pirufat kalau ada oksigen. Kalau adanya CO2 tidak ada oksigen, maka dia akan menjadi asam laktat. Kapan ini terjadi, Bu? Yaitu ketika kalian terburu-buru atau sedang melakukan lari sprint atau olahraga. Suatu hari kalian terlambat berangkat kuliah ya, makanannya kalian yang baru kalian makan waktu sarapan ya. Meskipun saya juga tidak perlu sarapan ya, lebih baik itu adalah intermittent fasting ya. Sarapan itu lebih bagus ya, brunch ya. Jadi makan siang dan sarapan di atas jam 10 lah. Meskipun seringkali tidak tertahankan ya, jam 9 sudah makan ya. Setidaknya pagi banget tuh jangan terlalu makan, kan nanti kalian pasti ngantuk untuk menerima materi ya. Kalau bisa, kalau lapar banget ya makannya lemak atau yang kadar gulanya rendah kan. Kalau pagi-pagi sudah makan glukosa, kadar gula tinggi, maka glucose spike atau kenaikan gula darah cepat, maka akan gampang lapar dan gampang ngantuk gitu loh Kak.
Nah, ini kembali lagi ya, kalian pagi-pagi sarapan ya seperti pada umumnya manusia yang termakan iklan untuk sarapan ya. Jadi kan sudah tahu ya fun fact bahwa sarapan itu adalah apa namanya, ini sebenarnya bukan konspirasi ya, sudah terbukti gitu kan ya, dan sudah diakui bahwa iklan sarapan ini adalah dibentuk untuk akan produk sereal ya, supaya ya, dan itu mereka juga membayar para peneliti untuk mengiklankan bahwa sarapan itu penting, padahal apa itu namanya, tubuh kita itu sistemnya itu awalnya tidak seperti itu, tidak sesibuk itu untuk makan terus gitu loh kayak. Jadi ada jam-jam tertentu, ada jendela makan tertentu. Saya nggak menyarankan juga terlalu intermittent fasting ya, tapi saya tidak pro aja sama sarapan. Tubuh kita biarkanlah puasa dan waktu kita malam tidur sampai ya jam 10 lah ya. Nah itu ya pada umumnya manusia termakan iklan, kita bermakan. Nah kemudian kalian terburu-buru, akhirnya lari lah ke kelas gitu kan. Nah ketika lari itu kan oksigen memang sudah dalam tubuh kalian itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Maka dia akan menggunakan ketika tidak ada oksigen, maka tubuhmu loh ini pakai pakai apa ini kita pakai energinya asam pirufat nggak bisa loh. Oh ya udah asam laktat aja karena tidak ada oksigen. Maka glukosa akan dipecah jadi asam laktat ya karena tidak ada oksigen atau oksigennya rendah. Nah dampaknya apa? Dampaknya ketika pembentukan energi dengan oksigen yang minim ini, kalian biasanya capek. Wah, lu capek habis lari ke sana ke sini ya, dari pergelangan kaki atau apa gitu, ada sesuatu nyeri-nyeri gitu loh, Kak. Jadi penumpukan asam laktat biasanya efek sampingnya adalah kayak rasa capek gitu ya, capek-capek, kayak culinu kayak gitu. Udah seperti itu ya. Jadi ada oksigen dia akan menjadi asam pirufat, kalau karbon dioksida atau rendah oksigen dia akan menjadi asam laktat, bukan laknat ya, Kak, laktat. Nah, utamanya glikolisis ini adalah menghasilkan ATP atau energi. Jadi ATP adalah mata uang energi, mata uang kita rupiah, mata uang Jepang apa? Yen ya. Yen itu Cina nggak sih Kak? Oke lah, whatever ya. Atau US itu dolar, Inggris pound sterling. Kalau energi kita adalah ATP. Terbentuknya di mana? Di sel sitoplasma. Tahu ya kan masih sitoplasma itu di mana? Tolong dibuka lagi tentang sel ya. Semisal ini sel, ini inti sel, ya ini dinding selnya, ini membran sitoplasma ya ini tadi. Maka di sini sitoplasma. Sitoplasma berisi plasma atau zat-zat organik yang terlarut dalam cairan. Ya, jadi bentuknya cair ya. Jadi disinilah terbentuk energi atau ATP dalam proses glikolisis. Kemudian ya ini tadi ya saya sudah sampaikan bahwa kalau aerob glikolisis atau menghasilkan yang menggunakan oksigen, dia akan menghasilkan asam pirufat atau pirufat, menghasilkan energi atau ATP yang lebih mahal yaitu 8 ATP. Banyak energinya banyak gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada oksigen atau kita pakai CO2 atau namanya anaerob glikolisis, dia menghasilkan asam laktat. Yang menghasilkan asam laktat yang dia cuma menghasilkan 2 ATP, cuma 2 rupiah doang. Nah, kalau aerobik 8 rupiah, nah itu berarti lebih mahal ya kan. Bentar ya. Oke, seperti itu ya. Dan asam laktat ini terjadi pada saat kalian olahraga atau sel darah merah. Jadi sel darah merah itu meskipun membawa oksigen, dia itu tidak menggunakan oksigen loh untuk sumber energi dia. Ya, dia memberikan oksigen untuk sel-sel yang lain supaya menghasilkan asam pirufat. Seperti itu. Kalau dia tidak, karena dia tidak memiliki mitokondria, dia nggak punya dapur. Jadi dia fokus energinya, pembentukannya lebih sederhana ya, yaitu nantinya akan menghasilkan asam laktat untuk sumber energi dia. Nah, satu coba tolong diperhatikan. Ini adalah proses glikolisis. Apakah glikolisis cuma proses dari glukosa menjadi asam pirufat kah? Seperti ini, sesimpel itu tidak. Ferguson ya. Prosesnya panjang sekali, kalian perhatikan baik-baik. Saya tidak menyuruh kalian hafal, tapi saya suruh kalian tahu cara membaca bagian dari biokimia ya, alur biokimia. Karena setiap proses metabolisme ada jalur biokimianya, ada proses kimiawi yang terjadi perubahan zat A menjadi zat B dibantu dengan enzim ya, merubah menjadi zat C menjadi D, yang mana setiap prosesnya dibantu dengan enzim menghasilkan ATP atau tidak, atau bahkan berkurang ATP-nya gitu loh ya. Oke, jadi perhatikan ya proses glikolisis. Proses glikolisis tadi berawal dari glukosa ya, dari karbohidrat yang dipecah-pecah menjadi glukosa. Ya, ketika sudah sampai darah ya, diserap di ileum, jadi di darah maka menjadi glukosa. Yang paling sederhana dari karbo. Nah, glukosa dipecah menjadi apa? Dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi G6P alias glukosa 6 fosfat.
Dirubahnya oleh enzim apa? Enzim heksokinase atau glukokinase. Itu adalah enzim yang membantu pemecahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu merubah ATP. Ya, dia perlu energi untuk pemecahan ini. Meskipun nanti endingnya menghasilkan energi. Karena proses kita dalam proses penghasilan energi membutuhkan energi. Dalam proses kita naik motor ya perlu bensin gitu kan. Naik motor untuk cari energi, untuk cari nafkah itu Kak. Naik motor ya, jangan motor deh ya, kita doanya tinggi aja. Kita mau naik mobil, mau cari nafkah ya. Nah, mau cari duit aja kita perlu duit, ya kan? Perlu bensinnya, beli bajunya dan everything gitu ya. Jadi itu pun juga seperti itu. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibantu enzim heksokinase dan glukokinase atau glukokinase dengan memecah ATP menjadi ADP. Adeno trifosfat ATP, adeno trifosfat menjadi adeno difosfat. D itu berarti 2, kalau tri adalah 3, jadi 3 menjadi 2 karena dia berkurang adeninnya. Lanjut, glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi apa? Menjadi fruktosa 6-fosfat atau F6P. Saya singkat gitu ya supaya mudah ya. Saya dulu suruh menghafal Kak, ya saya singkat seperti itu. Fruktosa 6-fosfat dibantu oleh enzim apa? Fosfoheksose isomerase. Nah, ini ya. Ini adalah enzim yang membantu pembentukan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Lanjut, fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, ini dibantu oleh enzim apa? Fosfofruktokinase 1. Nah, jadi kalau belakangnya itu adalah enzim ya, Kak ya. Nah, lanjut. Fruktosa 1,6-bifosfat akan dirubah menjadi apa? Gliseraldehid 3-fosfat oleh aldolase. Gliseraldehid 3-fosfat akan dirubah menjadi apa? Menjadi 1,3-bifosfogliserat yang dibantu oleh, ya ini tadi ada ATP menjadi ADP juga ya, yang dibantu oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Ini satu enzim ya Kak ya, enzimnya panjang sekali namanya. Nah, ini ada proses yang terjadi yaitu NADP menjadi NADH ya, NADP menjadi NADH karena dia dapat tambahan hidrogen. Kemudian 1,3-bifosfogliserat akan menjadi 3-fosfogliserat dibantu oleh apa? Dibantu oleh fosfogliserat kinase. Nah, ini enzimnya menghasilkan energi. Nah, ADP tadi dirubah menjadi ATP lagi, menghasilkan energi. Lanjut, 3-fosfogliserat akan dirubah menjadi 2-fosfogliserat ya, dibantu oleh fosfogliserat mutase. Nah, ini ya enzimnya. Nah, 2-fosfogliserat akan menjadi fosfoenol pirufat. Nih. Hampir selesai nih. Dibantu oleh enzim pirufat kinase. Kalau ini enolase tadi ya. Salah, ini tadi 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat adalah enolase. Nah, fosfoenol pirufat menjadi pirufat dibantu oleh pirufat kinase yang menghasilkan ATP lagi ya. Nah, pirufat ini nanti akan menjadi asetil-CoA ya pada proses selanjutnya. Kalau ada oksigen menjadi pirufat, kalau tidak ada adalah menjadi laktat. Atau bisa pirufat menjadi laktat ya, itu dibantu dengan enzim namanya laktat dehidrogenase. Ya, seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya. Yang penting kalian bisa baca bagannya seperti apa. Nah, ini tadi masih ingat apa itu enzim heksokinase dan glukokinase? Nah, enzim heksokinase dan glukokinase tadi membantu pembentukan glukosa ya. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, heksokinase dan glukokinase bedanya apa? Kalau heksokinase heksokinase ya, dia di semua sel. Kalau glukokinase di hepa dan di pankreas. Nah, kalau heksokinase dia bisa dihambat dengan hasil dari reaksinya yaitu G6P kan, atau glukosa 6-fosfat. Ya, jadi glukosa 6-fosfat kan tadi glukosa itu kan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim ini dan ini kan. Nah, ini bisa dihambat dengan hasil reaksinya itu tadi. Kalau glukokinase tidak, ya tidak dihambat. Terus ini untuk glukosa kecil, ini glukosa besar, ya.
Nah, heksokinasa ini selain merubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat, kalau heksokinasa bisa merubah fruktosa menjadi fruktosa 6 fosfat. Itu kapan sih fruktosa 6 fosfat? Ya itu loh Kak. Jadi kan kalau glukosa kan sugar atau gula-gula dari karbo-karbo yang seperti gula, nasi gitu kan. Kalau fruktosa banyak di buah-buahan, madu seperti itu. Terus ada lagi ini ya, ada suatu tambahan juga, fruktosa 26 bifosfat ini perannya apa sih? Kenapa sih harus dirubah dulu menjadi fruktosa 26 bifosfat ya? Setelah glukosa 6 fosfat, fruktosa 26 bifosfat itu kenapa? Karena merupakan allosteric efektor positif yang paling kuat bagi enzim fosfofruktokinase 1 dan menghilangkan hambatan ATP dan merupakan inhibitor atau penghalang bagi enzim fruktosa 16 bifosfatase. Intinya ini adalah untuk keseimbangan ya, keseimbangan supaya ada yang produksinya tidak berlebih ya, kemudian menghasilkan zat-zat yang sesuai dengan alur seperti itu. Jadi untuk keseimbangan. Kalau di sel darah merah tadi saya sudah sampaikan karena tidak punya mitokondria ya, tidak punya dapur ya, buat apa sih ribet-ribet masak gitu kan ya. Dia nggak ribet karena dia juga nggak membutuhkan oksigen juga untuk masak. Dia sumber energinya adalah dari asam laktat ya. Apalagi kalau tidak punya mitokondria ya Kak ya, kalau nggak punya mitokondria otomatis dia tidak ada enzim untuk respirasi. Mitokondria kan fungsinya untuk respirasi dan juga untuk pembentukan ATP atau energi. Kalau nggak punya ya udah, enzimnya respirasi nggak ada, terus pembentukan ATP-nya yang simple yaitu melalui pembentukan asam laktat. Yang mana di sana ada reaksi yang untuk dia supaya seimbang yaitu perubahan NADH menjadi NAD+. Jadi kalau di sel darah merah atau eritrosit ini asam pirufat akan dirubah menjadi asam laktat dengan laktat dehidrogenase enzimnya ya. Terus selanjutnya adalah TCA cycle atau disebut juga siklus asam sitrat atau disebut juga siklus Krebs. Jadi itu nama lainnya ya, siklus Krebs, TCA cycle atau siklus asam sitrat. Nah ini di sini adalah asam pirufat itu kan dirubah akan menjadi asetil CoA ya. Nah itu prosesnya adalah di sini. Jadi di sini adalah proses pembentukan asetil CoA yang nanti di sini akan menghasilkan banyak sekali asam amino yang ada 20 itu ya. Gimana dia ini menyediakan bahan baku ya untuk berbagai proses ya, dalam proses apapun ya. Jadi entah nanti dia itu asam aminonya itu berasal dari glikolisis atau dari bahan karbohidrat atau dari lipid atau dari protein ya, ini tuh tetap mereka akan masuk ke siklus TCA cycle gitu loh Kak. Jadi TCA cycle adalah lintasan akhir bersama karbohidrat, lipid, protein gitu loh. Kalau yang saya jelaskan tadi kan TCA cycle ini nih atau siklus Krebs ini adalah suatu pabrik untuk karbohidrat kan. Nah, tapi selengkapnya adalah tidak hanya karbohidrat, tapi bahannya lipid, protein juga masuk ke TCA cycle. Ibaratnya ini nanti pabriknya tuh pabrik yang lebih ini ya, lebih gede dibandingkan pabrik mie atau yang saya analogikan tadi ya, mie atau biskuit atau roti, tapi ternyata dia juga selain mengolah tepung, dia juga mengolah misalnya keju ya, mengolah apalagi ya, telur ya sebagai protein. Nah itu nanti akan dijadikan satu, dia mungkin menjadi pabrik ini roti keju high protein. Nah gitu, jadi ibaratnya itu dia pabrik yang lebih besar gitu loh. Nah, ini nanti dia akan menghasilkan yaitu asam amino banyak ya. Terjadi di mana? Di mitokondria. Mitokondria masih ingat ya di mana? Ini inti sel, ini membran sitoplasma, ini dinding sel. Misalnya yang nggak punya dinding sel ya. Kalau kita mah nggak ada, nggak usah ya. Di sini ada sitoplasmanya, sitoplasma. Di sini ada mitokondria ya. Mitokondria tempat untuk siklus Krebs ini. Nah, dia itu TCA cycle ini nanti akan punya peran untuk pabrik yang lain yaitu pabrik gluconeogenesis, terus transaminasi, deaminasi, lipogenesis atau pembentukan lemak ya, dan juga beberapa proses yang terjadi di hepatoliver. Nah, jadi dia kayak distributor juga gitu ya, distributor bahan-bahan untuk beberapa pabrik yang lain. Jadi gede banget ya. Nah, ini caranya membaca bagaimana. Nah, ini adalah TCA cycle, Kak. Bisa diperhatikan ya. Tadi saya sudah bilang dari glikolisis, maaf. Dari glikolisis
menghasilkan apa? Piruvat ya kalau ada oksigen. Nah, piruvat nanti akan masuk ke siklus ini asam sitrat ya atau citric acid atau TCA cycle ya. Piruvat menjadi apa? Oksaloasetat. Oksaloasetat. Nah, oksaloasetat akan dirubah menjadi sitrat atau asam sitrat ini. Dibantu oleh sitrat sintase. Itu suatu enzim ya, masih ingat ya. Itu enzim. Nah, ini struktur kimianya pun juga berubah Kak ya. Dari oksaloasetat menjadi sitrat ya. Ini ada yang merah-merah ini perubahannya ya. Terus kemudian asam sitrat menjadi isositrat. Isositrat ya. Ini dibantu oleh enzim akonitase. Nah, isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Yang mana di sini perubahan NAD dirubah menjadi NADH. Atau di sini ya, kalau itu saya tadi langsung, kalau ini isositrat menjadi oksalusuksinat dulu. Tapi kalau yang apa ya kayak yang to the point ya, isositrat jadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat akan menjadi suksinil CoA. Kok kecoret? Suksinil CoA dibantu oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Di sini NAD ya dirubah menjadi NADH lagi sama kayak sebelumnya. Kemudian suksinil CoA menjadi suksinat. Nah, di sini guanin trifosfat atau GTP ya mata uang energi yang lain menjadi guanin difosfat. Ya. Dibantu oleh enzim suksinil CoA sintetase. Ini ya. Nah, kemudian suksinat dirubah menjadi fumarat. Dibantu oleh apa? Suksinat dehidrogenase. Nah, ini dia merubah FADH2 menjadi FAD. Memangnya FADH, FAD, NAD itu apa sih? Mereka tuh adalah koenzim ya, Kak. Koenzim. Kalau ini kan enzim, yang itu enzim. Jadi koenzim kan membantu enzim. Ya. Koenzim itu membantu enzim. Dalam apa? Membawa elektron, menyediakan elektron atau energi untuk membantu pembentukan energi itu tadi, ya. Seperti itu. Jadi enzim itu sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya juga harus ada pembahasan khusus ya. Enzim ini adalah namanya biokatalisator. Biokatalisator. Jadi dia adalah suatu zat yang mempercepat reaksi, ya, mempercepat reaksi. Jadi dia membantu pembentukan reaksi suksinat menjadi fumarat itu lebih cepat. Nah, tapi juga dibantu koenzim. Ada lagi Kak pembantunya. Apoenzim, holoenzim dan seterusnya, ya. Banyak yang membantu. Jadi zat-zat kimia dalam tubuh kita tuh banyak ya. Dengan peran yang sangat kompleks. Kalau satu persatu sih nanti pusing ya, tapi saya kasih info yang to the point saja. Di sini koenzim ini membantu ya dalam menerima, mengirim elektron ya yang nantinya ya berfungsi untuk pembentukan Kak? Energi ya. Namanya kalau yang mengandung H ya atau H+ ini tuh dia itu kayak penyimpanan malah ya, penyimpanan elektron. Kalau yang nggak ada H-nya itu ya pelepasan ya. Lanjut kemudian dari fumarat menjadi malat, ini dibantu oleh enzim fumarase. Nah, ini kembali lagi nanti malat menjadi oksaloasetat. Akan terus berjalan seperti ini ya. Yang piruvat juga akan terus berjalan seperti ini. Loh, emangnya kalau sudah bulat kayak gini gimana? Nah, nantinya ada di slide selanjutnya ya. Mereka akan menghasilkan asam amino, Kak. Akan menghasilkan asam amino. Yang penting kalian tahu dulu, di dalam siklus proses mesinnya berjalan dari titik oksaloasetat, sitrat, isositrat akan berputarnya tuh siklusnya seperti ini gitu loh, Kak. Ya. Atau kalau ada lagunya itu Kak ya. Oksaloasetat. Bisa dinyanyikan kalau kalian kan ya. Oksaloasetat, asam sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat fumarat, malat. Nah, harus hafal ya. Harusnya sih hafal. Kalau saya dulu suruh menghafal Kak ya. Nah, umumnya prosesnya sistemnya bekerja itu seperti ini. Sistem atau SOP-nya itu kayak gini. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah ini Kak. Hasilnya adalah asam amino atau amino asid yang ada 20 itu. Yang saya nyanyikan itu, masih ingat apa tidak? Alanin, arginin, sistin, glutamin, glisin, asparagin. Alanin, arginin, sistin, glutamin, mana ya glutamin? Glutamin, glisin, asparagin.
asam aspartat. Mana aspartat ya? Asam glutamat, histidin, leusin, isoleusin, iso mana ya iso? Isoleusin, lisin, metiodin, treonin, fenilalanin, prolin, mana prolin? Prolin, serin triptofan, tirosin, valin. Nah ini ile itu isoleusin tadi ya, isoleusin. Ini prolin, tirosin, triptofan. Nah, seperti itu Kak ya. Jadi dari siklus asam sitrat ini akan menyediakan 20 asam amino. Ya, ini tadi kan oksaloasetat asam sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat fumarat malak. Nah, di dalam proses ini ya, dalam proses pirufat menjadi oksaloasetat ya, atau oksaloasetat menjadi pirufat, ini nanti menghasilkan ini asam amino ini. Atau oksaloasetat menjadi sitrat, ini nanti akan menyediakan asam amino isoleusin. Atau kalau dia masuk ke siklus asetil CoA menjadi asetoasetat, dia akan menghasilkan asam amino yang lebih banyak. Jadi kalau prosesnya lebih panjang ya lebih banyak, leusin, lisin, fenilalanin, seterusnya ya. Terus sitrat menjadi isositrat. Isositrat menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan apa? Glutamin, glisin, arginin, histidin, prolin. Alfa ketoglutarat suksinil CoA menghasilkan apa? Isoleusin, metionin, tirosin, valin, dan seterusnya Kak ya. Jadi suksinat. Suksinat menjadi apa? Fumarat menghasilkan apa? Tirosin, fenilalanin, dan seterusnya. Ini juga ya asparagin dan seterusnya. Nah, 20 asam amino ini digunakan untuk bahan baku pembentukan apapun ya di dalam tubuh kita, hormon, protein yang lain kayak reseptor sel. Di membran sel kan selain lemak kan di situ juga ada asam amino juga, ada protein dan seterusnya, banyak untuk pembentukan sel tubuh kita ya. Kemudian ini sebenarnya sudah ya sekilas tadi Kak ya. Asam pirufat menjadi asetil CoA. Gitu namanya oksidasi asam pirufat. Gini deh. Jadi glikolisis ya. Glikolisis urutannya. Gula menjadi glukosa menjadi pirufat. Terus oksidasi asam pirufat. Jadi pirufat menjadi asetil CoA. Terus TCA cycle, asetil CoA menjadi asam amino. Ya, seperti itu urutannya ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita bahas tadi, oksidasi asam pirufat, yaitu ini ke jalur nomor 2. Harusnya ditaruh ke depan ya Kak ya. Maaf ini juga kurang terstruktur ini. Intinya gitu ya, terjadi di mana? Di mitokondria. Ini bahasanya mungkin kalian sulit, yang penting yang tadi kalian dengar dari saya tadi ya. Dibantu oleh pirufat dihidrogenase kalau mau kembali lagi ke sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya asetil CoA, glukosa ya, asetil CoA, pirufat dihidrogenase, mana ya tadi ya? Ya ini ya Kak ya. Ya ini. Ini asetil CoA dari pirufat ya. Nah, ini dalam prosesnya menghasilkan NADH, jadi dia fokus ke penyimpanan elektron. Dia menghasilkan ATP juga, ya, menghasilkan energi. Dan juga dihambat oleh hasil reaksinya, gitu ya. Jadi diatur lah ya prosesnya, penghambatannya ya oleh enzim-enzim, koenzim dan seterusnya, itu sudah diatur. Ya ini ya lebih detailnya asetil CoA, asam pirufat menjadi asetil CoA. Di sini ada pelepasan ya asam pirufat menjadi asetil CoA. Di sini dia akan terbentuk NADH ya, dan menghasilkan karbon dioksida. Dirubah menjadi apa? Oleh enzim apa? Pirufat dehidrogenase. Nah, ini sekilasnya seperti itu aja ya.
Kemudian tahap keempat, ketika glukosa itu sudah banyak di tubuh, maka dia akan disimpan menjadi apa? Glikogen, di mana? Di liver dan otot. Nah, pembentukan glikogen itu disebut dengan glikogenesis. Tapi kalau disimpan terus habis itu mau dipakai lagi, maka dipakai lagi jadi glukosa, maka glikogennya akan dipecah alias glikogenolysis. Ya, jadi yang pertama, glikogenesis adalah pembentukan glukosa menjadi glikogen. Singkatnya gitu ya. Glikogen dari glukosa, itu jangan bingung ya. Dari glukosa berarti dari glukosa menjadi glukosa cadangan 2 jadi glikogen, jadi cadangan. Kalau dicadangkan sudah, lalu dibutuhkan, maka glikogen menjadi glukosa lagi. Udah bulat gitu aja, Kak. Jadi penyimpanannya itu di hepar dan di otot. Jadi biasa orang yang punya otot makan banyak juga nggak gendut-gendut ya, karena disimpan, punya cadangan penyimpanan, tempat penyimpanan. Nah, ini metabolismenya glikogen. Nah, awalnya dari glukosa. Ini ya, maaf. Awalnya dari glukosa. Nah, salah Kak, bukan dari glukosa situ. Ini ya, dari glikolisis dulu. Ini glukosa ya, jadi glukosa 6 fosfat, glukosa 1 fosfat ya, glukosa 6 fosfat, glukosa 1 fosfat. Nah, ini kalau mau jadi glikogen, dia menjadi, nah ini, jadi glukosa 1 fosfat menjadi uridin difosfat glukosa alias UDP glukosa oleh enzim UDP glukosa pirofosforilase. Ini enzimnya. UDP glukosa menjadi 1,4 glukosa. Ya. Yang mana merubah glikogen primer menjadi uridin difosfat oleh bantuan glikogen sintase. 1,4 glukosa menjadi glikogen. Nah, ini sudah bobo glikogen ini. Nah, nanti glikogen ini kan proses berarti apa? Di sini prosesnya adalah glikogenesis. Nah, nanti kalau sampai di sini mau dipecah ya, glikogen dicadangkan, mau dipecah lagi jadi glukosa, namanya glikogenolysis. Glikogen menjadi glukosa lagi. Glukosa menjadi glikogen, glikogenesis. Sudah diulang-ulang kalau Kak nggak paham ya Kak ya, saya biar tidak mengulang juga. Di dalam hepar, metabolisme glikogen ini didominasi oleh enzim fosforilase. Terus fosforilase ini terjadi di hepar ya, di hepar dan juga di dalam otot ya. Dimana kalau di hepar oleh enzim fosforilase, kalau di otot oleh glikogen sintase ya, dua enzim yang berbeda ya. Meskipun fosforilase juga berperan di otot juga, tapi lebih mostly bedanya adalah di hepar fosforilase saja, di otot glikogen sintase. Nah, intinya ya Kak ya, ini tadi saya udah terrecord apa belum? Jadi di dalam proses biokimia, setiap zat-zat ini saling support dan saling menghambat kalau memang berlebihan gitu loh. Misal di hepar, dia tuh dihambat oleh glukosa sama insulin. Kalau di otot, enzim glikogen sintase dihambat disupport oleh glukosa 6 fosfat. Intinya seperti itu. Terus kalau cadangan glikogen nggak ada ya di hepar dan di otot, lalu tubuh kita dapat energi dari mana? Misalnya kita sudah puasa 14 jam, bahkan lebih ya. Sekarang bahkan banyak yang mempraktekkan puasa ini kan 48 jam, nah itu boleh sampai 2 hari ya. Karena untuk mengaktifkan autofagi atau memakan sel-sel yang rusak, sehingga nanti memperlambat proses aging dan seterusnya ya. Antioksidan juga lebih banyak gitu. Ini banyak dipraktekkan juga ya oleh pasien-pasien kanker, autoimun gitu kan, yang kita tahu artis Ashanti, istrinya Anang Hermansyah, mertuanya Atta Halilintar. Wah, ngerti ya, berapa hafal ya. Iya, berapa ngikutin loh Kak. Nggak ngikutin ya, ada di FYP ya. Gitu. Itu dia puasa sampai 48 jam atau lebih ya Kak ya, karena dia kan punya autoimun ya. Tapi dia sakit, dia tidak menghambat dia tahu caranya tubuhku butuh apa gitu loh ya. Jadi orang sakit tuh nggak selalu jelek loh Kak ya. Kemudian gluconeogenesis ya, kalau tidak ada cadangan glikogen, dia akan menggunakan senyawa lain yang bukan
karbohidrat. Contohnya adalah protein dan lemak. Jadi dia pakai protein dan lemak gitu. Jadi penting banget protein dan lemak. Dari mana? Misal, oh lemak yang di pipi, di lengan, di paha, dipakai lah untuk energi. Gitu. Tapi kalau selama ini kan kita ini ya sepertinya tidak pernah kekurangan glikogen, makanya ya udah nggak hilang-hilang lemak yang dicadang-cadangkan di bawah adiposa itu nggak kepake, malah tambah banyak ya toh. Intinya seperti itu terjadinya di hepar ya, dan juga sedikit di ginjal dan di usus juga. Nah, meskipun glukosa itu mutlak penting diperlukan oleh otak, tapi sebenarnya nggak gitu kok kak. Ini secara literasi ya, telah ditemukan juga ternyata otak kita ini sukanya lemak. Jadi bagus seperti omega 3 ya, lemak-lemak omega 3, terus ya atau suplemen MCT oil ya, MCT oil, VCO. Itu tuh untuk nutrisi otak supaya nggak gampang pikun. Karena kalau kebanyakan glukosa malah kayak lebih hiperaktif gitu loh Kak. Otak kita tuh kayak terlalu semangat tapi tidak pelan-pelan gitu loh Kak. Makanya suplemen yang membantu kerja otak itu ya omega 3, MCT oil, atau kalau versi murahnya ya VCO, lemak minyak kelapa yang murni itu ya. Bukan sawit ya, kelapa. Nah, kemudian glukosa itu memang penting ya, seperti otak butuh sel darah merah itu ya, karena dia itu bisanya pakai glukosa. Di payudara dia untuk bentuk pembentukan ASI, ya kan? Jadi glukosa sebenarnya penting ya, tapi glukosanya dari mana gitu loh Kak? Apakah dari karbo? Glukosanya dari karbo, ataukah dari lemak, atau dari protein? Nah, karena gini, karena ada kata-kata glukosa itu penting, makanan sel, akhirnya wah ternyata gula itu penting, karbohidrat itu sangat penting banget gitu kan. Tapi kan dampaknya apa kalau dianggap penting, glukosa itu akhirnya kayak nambah lagi gitu loh Kak. Tapi kalau kita semakin ngomong, oh enggak kok, glukosa itu nggak harus dari boba atau dari gula. Gula ternyata bisa dari mana? Dari lemak, dari protein gitu loh, ya kan? Nah ini biasanya informasinya sepotong-potong, ya udah glukosa penting, makanya saya kalau nggak makan air gula, nggak manis-manis, saya pusing, Bud. Saya ini apa namanya, berkunang-kunang. Nah itu karena proses, kalau bahasanya apa saya nggak tahu ya, tapi kayak ibarat narkoba itu sakau, terbiasa manis-manis, nggak makan manis akhirnya berkunang-kunang, kaki kejulin. Saya gitu Kak, soalnya awal ketika diet pertama tuh kalau kurang gula Kak, kayak ya Allah Kak pusing berkunang-kunang, atau kayak gitu kaki itu capek. Nah nanti kalau dimakanin gula, dimakan air gula gitu ya Kak ya, langsung fresh lagi. Nah, tapi sekarang alhamdulillahnya tanpa gula, tanpa banyak karbo, alhamdulillah tubuh bisa beradaptasi gitu ya. Jadi saya kalau dengar orang bilang aku kalau nggak makan gula lemes, nah itu karena mereka udah ketagihan gitu loh Kak. Ada memang teman-temanku kasih tahu kayak gitu susah gitu loh. Terpacu sama omongan glukosa penting. Penting dari glukosanya dari mana? Dari lemak dan dari protein juga bisa dari proses gluconeogenesis ya. Nah, ini ya Kak, bisa dibaca sendiri tapi saya kasih singkat aja ya. Jadi yang mana glukosa ini bisa menjadi pirufat dari proses glikolisis. Nah, pirufat ya menjadi glukosa itu prosesnya gluconeogenesis, bisa dari gluconeogenesis loh ya, bisanya ya. Tidak mutlak seperti itu. Ya, dengan berbagai proses. Nah, ini ya. Tadi kalau dari glikolisis prosesnya kalian tahu sampai semua sudah ya, semua sudah. Sampai pirufat. Nah, gluconeogenesis tinggal balik aja, putar balik. Gitu kan. Kamu tahu pirufat ini asalnya nggak hanya dari glukosa, pirufat tadi dari asetil CoA ya kan. Asetil CoA itu adalah proses di TCA cycle ya. Di TCA cycle apa? Ya, asetil CoA di TCA cycle. Di TCA cycle itu tadi adalah jalur bersama karbo, lemak, protein. Makanya asalnya pirufat dari wujudnya memang misal ya, wujudnya adalah roti, tapi rotinya apakah dia roti tepung terigu ataukah roti yang terbuat dari telur, roti telur alias protein, atau dari apa ya kayak full mentega murni. Nah itu tuh kan artinya dari karbo, lemak, protein tuh dia nggak ngerti gitu loh Kak. Bisa loh Kak ya bikin roti tanpa tepung terigu tuh bisa loh ya. Ya banyak lah resep-resep gitu ya. Nah itu nantinya akan tetap menjadi pirufat dan juga sampai ke menjadi glukosa. Gitu aja lah singkatnya ya, nggak usah panjang-panjang. Kemudian HMP-san. Nah, ini tadi HMP-san itu singkat aja lah Kak ya. HMP-san ini adalah dia suatu proses yang menghasilkan gula, menghasilkan ribosa 5 fosfat, menghasilkan gula, menghasilkan bahan untuk sintesis DNA.
Ya, dia menghasilkan apa? Yaitu dia menghasilkan ribosa 5 fosfat untuk bahan pembentukan RNA dan DNA. Kemudian NADPH, ya ini kan prosesnya banyak banget ya, dibutuhkan di semua proses ya, untuk penyimpanan elektron ya, dan seterusnya. Nah, ini terjadi di semua sel kecuali di otot ya. Terus fungsinya ini, proses ini untuk pembentukan lemak ya, atau sintesis lemak, trigliserid, steroid, dan juga asam amino. Nah, kemudian terjadi di sel darah merah, dia di situ terjadi penghilangan peroksida atau H2O2. Terus di sana ada enzim namanya glutathione peroksidase di sini yang berperan ya, peroksida ya menjadi H2O, kemudian glutathione reduktase ya, yang mana menghasilkan NADP gitu. Pokoknya intinya gini, HMP-san dia akan dihasilkan oleh menghasilkan ribosa 5 fosfat yang nantinya masuk ke jalur pembentukan asam nukleat. Pembentukan asam nukleat kan untuk apa? DNA dan RNA. Jadi HMP-san menyediakan bahan untuk pembentukan RNA dan DNA. Udah gitu aja ya. Prosesnya adalah dari glukosa 6 fosfat ya. Jadi 6 fosfoglukanolakton jadi 6 fosfoglukonat ya dengan bantuan enzim-enzim glukosa dihidrogenase, glukonolakton hidrolase, fosfoglukonat dihidrogenase. Jadi apa terakhir? Ribosa 5 fosfat ini. Nah, ini Kak kasih tahu Kak. Ini fruktosa ya. Fruktosa sebenarnya sama glukosa ya. Ya ampun, gimana sih? Ya. Jadi dia sama. Kalau glikolisis kan glukosa, terus glukosa 6 fosfat, glyceraldehyde 3 fosfat, fosfenolpirufat menjadi pirufat. Udah itu glikolisis. Tapi kalau fruktosa ya udah sama. Fruktosa jadi fruktosa 1 fosfat. Terus nanti masuk ke glyceraldehyde 3 fosfat ya, fosfenolpirufat dan pirufat. Jadi sama glukosa menjadi pirufat, masuk ke jalur TCA cycle ya, jadi asetil-CoA. Nah, kamu tahu di sini ada yang unik ya. Ada yang unik. Mana yang unik? Mau itu fruktosa dari gula-gula di buah ya, madu, glukosa di karbo dan lain-lain. Makanya kan makan buah makan buah manis-manis itu jangan sering Kak. Pisang sehari cuma 1 loh. Semangka sepotong, udah sepotong atau 2 potong lah ya. Kalau boleh itu yang ya ini ya, alpukat. Terus pear itu juga nggak terlalu manis ya. Apel gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kebanyakan kamu lihat Kak, ini nanti dia masuk ke jalur sini. Masuk ke sini, masuk ke lipogenesis alias pembentukan lemak gitu loh. Ya. Terus kamu lihat, jadi ini kan alurnya tetap tergabung sampai ke sini tuh Kak, seret. Terus ini seret. Jadi apa? Lipolisis, pembentukan lemak. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak relevan ketika orang ngomong aku diet nggak makan lemak, tapi makan karbohidrat banyak, ya nanti kan jadinya juga lemak. Terus ya, asam urat, uric acid, jalurnya mana? Saya udah nggak makan sayur hijau, tapi kok tetap asam urat ya karena glukosanya nggak terkontrol. Fruktosa 1 fosfat ya, glukosa 6 fosfat nantinya masuk ke jalur asam urat. Nah ini, saya nggak makan ini ikan loh, tapi kok tetap asam urat ya? Iya, gulanya banyak, fruktosanya banyak gitu loh. Bisa dipahami ya? Sudah. Ini bisa di sendiri ya. Terus kemudian laktosa. Laktosa berarti gula yang ada pada susu. Nah, pada susu ya. Proses biokimianya seperti apa? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Laktosa akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa masuk ke jalur glikolisis, ya glukosa 6 fosfat, fosfenolpirufat sampai jadi pirufat. Terus kalau galaktosa jadi galaktosa 1 fosfat, akan jadi urinil difosfatase, urinil difosfat galaktosa ya. Nih, jadi glukosa 1 fosfat masuk ke proses glikolisis. Jadi galaktosa menjadi galaktosa 1 fosfat ya, masuk ke glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat, masuk ke jalur pirufat lagi. Jadi masuk ke jalur glikolisis. Sama pokoknya laktosa, fruktosa, glukosa masuk ke jalur glikolisis. Alhamdulillah selesai. Ada pertanyaan? Nanti kita diskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.